Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Innal hamdalillahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Shadaqallahul 'adzim. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kalau yang jawabnya baik, apanya yang baik? Kalau jawabnya sehat, apanya yang sehat? Kalau kita body scanning, kira-kira Bapak Ibu di ruangan ini fisiknya ada yang punya keluhan nggak? Mungkin di malam hari ini ada yang sakit kepala, lehernya tegang, dadanya sesak, pundak atau punggung terasa berat, pinggang senut-senut atau nyeri, kemudian lutut meradang. Semua itu tanda bahwasanya ada yang salah nih, ya. Karena mind, body, and soul are one system. Pikiran, tubuh, dan juga jiwa itu satu kesatuan yang tak mungkin dipisahkan. Malam hari ini kita bicara tentang kewarasan, itu bicara tentang makna dari kewarasan itu. Kenapa kita mesti mendefinisikan kata waras, ya? Karena definisinya tak jauh dari hubungannya dengan kondisi yang Bapak Ibu sebutkan, yaitu dalam kondisi baik, ya. Orang Jawa Timur bilang waras itu sehat jasmaninya. Kalau orang Jawa Tengah bilang waras itu artinya sehat psikologinya. Kalau KBBI mengatakan sehat rohani dan sehat jasmani. Jadi penggabungan dari makna secara kultural dari Jawa Timur dan Jawa Barat mengatakan waras itu ternyata ya sehat ya secara fisik karena sehatnya rohani atau mentalnya. Kenapa kita harus menjaga kewarasan? Karena memang nggak semua orang yang sehat fisiknya waras pikirannya, ya nggak? Kenapa saya katakan nggak waras? Karena kita sering kali mengabaikan pesan-pesan yang Allah mau tentang ya, dunia ini, termasuk pola mendidik anak. Ada di antaranya seakan-akan pengen nyaingin Allah dalam mendidik anak. Ya nggak? Contoh misalkan kasus kemarin ya, ada seorang alumni ya, alumni PPA yang qadarullahnya saya pernah mampir di kota itu, mencurhatkan kalau dia itu sedang sedih ya, karena anaknya kedapatan berbohong. Kenapa? Karena anaknya kedapatan merokok dengan mencium aroma mulutnya gitu ya. Tapi ketika ditanya, anaknya berkilah, berbohong. Dan itu membuat dia sedih berkepanjangan. Saya mengatakan, masalahnya di mana? Masalahnya itu anak saya merokok, Dok. Saya katakan itu bukan masalah. Itu adalah realita. Realita anak itu merokok. Terus apa lagi yang jadi masalah? Kalau itu realita, Dok, berarti berbohong itulah jadi masalahnya. Enggak, itu juga realita. Seringkali kita nggak waras, ya, sehingga menamakan realita sebagai masalah. Realita itu takdir, ya. Takdirnya yang terlihat bahwasanya kondisi
seorang putra, yaitu dia berbohong. Kok bisa realitanya dia berbohong? Pasti ada alasannya seseorang itu berbohong. Biasanya teman-teman, karena kita nggak waras, kita nggak mencari alasan kenapa anak itu berbohong. Coba Teh Riani, kira-kira ada nggak alasan positif orang berbohong? Ada kan? Salah satunya adalah agar tidak dimarahi. Saya ulang ya, alasan positif orang berbohong adalah agar dia tidak dimarahi. Karena kalau jujur pasti dimarah. Kadang-kadang orang tua yang merasa waras ternyata tidak waras. Kalimatnya seperti apa? Ayo coba jujur, kamu merokok apa enggak? Kalau kamu jujur, mama nggak akan marah. Ketika itu sang anak pun jujur mengatakan, iya ma, teplak ditampar pipinya, dicubit, dijewer, ya kan? Ternyata mama pun juga berbohong. Katanya kalau aku jujur, mama nggak akan marah. Ternyata ketika aku jujur, malah aku ditempeleng, dipukul, dicubit. Ya nggak? Wajar kan kalau itu menjadi bentuk teladan yang dicontohi anak-anaknya. Jadi kalau mau tidak dimarah, maka dia akan berbohong. Itu realitanya, kenapa seseorang itu melakukan sebuah perilaku. Dan setiap perilaku itu di belakangnya ada alasan positif. Walaupun caranya salah, tapi dia punya niat positif. Sebagai orang tua yang waras, cobalah pahami kenapa anak itu berperilaku seperti itu. Dan realitanya anak itu merokok, pasti ada alasannya. Boleh jadi dia berteman sama para perokok, sehingga akhirnya dia mengenal rokok. Di mana dia mengenal rokok? Ternyata dia mengenal rokok dari pesantren. Bukankah anak itu masuk pesantren juga keinginan orang tua rata-rata? Jadi ya nikmatin aja. Kalau memang orang tua yang tidak menjaga kewarasannya, nggak menyelidiki bahwasanya dunia tidak steril yang kita bayangkan. Sehingga ketika anak itu mengenal dunia hal demikian, suatu kewajaran ketika dia akhirnya melebur dengan dunia yang dulu dia tidak mendapatkan jawaban kenapa nggak boleh merokok. Ya kan? Dan kenapa di dunia barunya mereka punya teman yang orang tuanya nggak marah kepada teman-teman mereka yang merokok. Jadi dia sedang belajar saat ini, dan ketika dia melakukan kesalahan menurut pandangan kita, karena dia merokok, disinilah kita perlu belajar waras. Jangan cepat marah, jangan cepat sedih, dan jangan cepat kecewa. Tetaplah mencintai anak itu walaupun dia melakukan kesalahan. Karena kalau kita malah kecewa, vibrasinya negatif buat anak itu. Ketika kita marah, vibrasi lebih buruk untuk anak itu. Dia akan semakin menjauh dari kita. Itu contoh ya teman-teman ya, kenapa kita mesti menjaga kewarasan. Dan ketika ditanya kenapa harus sedih, jawabannya cuma satu. Karena aku nggak suka anakku merokok. Nah itu kadang-kadang ya teman-teman. Apa yang kita suka kata Allah itu belum tentu baik. Dan apa yang kita benci pun juga belum tentu buruk. Hari ini anak kita melakukan suatu kesalahan. Tugas kita mendoakannya. Kalau hati yang berdoa dengan sepenuh cinta, insya Allah akan ubah anak itu. Tapi kalau berdoa dengan penuh kesedihan, dengan penuh kekecewaan, malah doa itu bisa jadi tidak berguna atau tak bermanfaat. Ya enggak? Innalladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alul lahumur rahman wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan juga kemudian dia benar amal soleh sebagaimana imannya, Allah akan hadirkan kepada dirinya cinta. Jadi insya Allah teman-teman, ya tetaplah jaga kewarasan kita. Jangan menyaingi Allah dalam mendidik anak-anak. Karena anak-anak itu sejatinya dititipin sementara kepada kita. Untuk urusan takdirnya, untuk urusan rezekinya, untuk urusan yang telah dijamin sama Allah, jangan kita urusin. Urusan ketakwaan kepada Allah aja, kita diminta untuk mastata'tum, semampu kalian.
Begitu juga ketika mendidik anak-anak kita pun juga semampu kalian. Kita nggak bisa menjaga 24 jam. Yang perlu kita jaga di area kendali kita, yaitu perasaan kita. Senang, bahagia. Sedih, menderita. Itu dua mata uang yang sebenarnya hanyalah permainan pikiran. Ya enggak? Hanyalah permainan pikiran. Kita boleh ya memilih pikiran kita tetap senang atau kita memilih pikiran dalam kondisi sedih atau menderita. Pertanyaannya, apa manfaatnya kita bersedih? Apakah dengan sedih itu akan mengubah sikap anak? Tidak. Yang mengubah sikap anak itu adalah ketulusan orang tuanya. Kalau kita tulus kepada anak, saat anak itu melakukan kesilapan, ternyata dia mendapati orang tuanya sangat tulus, hatinya akan terketuk. Hatinya akan terberkahi. Insya Allah, dia tidak akan berlama-lama melakukan kesalahan. Dia akan balik. Tapi ketika orang tuanya marah, ketika orangnya nggak sabar, ketika orang tuanya nggak waras, ya, yang dikasih vibrasi marah, kecewa, sedih, apa yang terjadi? Hati anak itu makin terluka. Ternyata aku tak diterima jika kondisiku seperti ini, kan gitu. Padahal yang paling diharapkan para pendosa adalah tetap dicintai. Yang diharapkan oleh orang yang bersalah adalah tetap diterima sebagai bagian dari keluarga penuh cinta. Makanya teman-teman, kita perlu menjaga kewarasan. Itulah makanya mengapa pentingnya kita menjaga hati kita. Karena gambaran orang waras itu terletak kepada baiknya kondisi hati kita. Bukankah Nabi SAW bersabda, di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, maka baiklah keseluruhannya. Dan bila segumpal daging ini buruk, maka buruklah keseluruhannya. Tahukah kalian apa yang kau maksud dengan segumpal daging ini? Wahuwa qalbun, dia adalah hati. Nah, ini penting ya teman-teman ya, menjaga hati tetap waras. Karena gambaran hati yang baik, hati yang cerdas, hati yang sehat, itu akan tergambar dari pikiran, perasaan, dan tubuh yang senantiasa sehat. Nah, teman-teman yang sering kecewa tuh ya, itu gambarannya seperti apa? Orang yang sering kecewa tuh biasanya BAB-nya nggak lancar. Orang yang sering cemas dengan kondisi anaknya, itu biasanya sering akan terganggu dengan gangguan buang air kecil atau gangguan ginjal, gangguan kandung kemih ya. Dan mereka yang terlalu merasa marah karena punya obsesi ingin mengubah anak dengan ngotot, itu biasanya gangguan pada saluran pembuluh darah. Gampang kena hiperkolesterolemia, kemudian gagal jantung ya. Maka gambaran suasana ketidakwarasan itu terlukis dari suasana kondisi fisik yang tidak prima. Jadi teman-teman yang hari ini ya, yang merasakan fisiknya tidak sedang baik-baik aja, ngaku deh kalau sebenarnya fisik dan hatinya sedang tidak waras. Makanya kita perlu menjaga kewarasan, baik itu pikiran dan juga tubuh ya. Kenapa kita mesti menjaga kewarasan itu? Agar kita punya skill untuk menjaga kondisi mental kita. Di mana mental yang sehat itu mampu menjaga kondisi emosi kita. Jika kita punya emosi yang tidak baik, maka emosi itu akan terwariskan kepada anak-anak kita. Baik terwariskan secara genetik, ya. Yang kedua, terwariskan secara vibrasi. Secara genetik, maka dia akan diturunkan melalui kromosom ke anak. Penelitian di Jepang tentang 2 ekor tikus jantan dan betina yang tidak pernah takut dengan bunga sakura
diintervensi dengan ditakut-takuti, dilukai dengan bunga sakura. Akhirnya setiap bunga sakura itu didekatkan kepada mereka, mereka lari ketakutan. Dua tikus itu dikawinkan. Setelah dikawinkan, punya galur murni, lalu kemudian dikawinkan kembali, sehingga generasi ketiga, anak-anak atau cucu-cucu dari generasi pertama, didekatkan bunga sakura, mereka lari ketakutan. Padahal dulu, sebelum ada percobaan ini, tikus tak pernah takut dengan bunga sakura. Apa artinya, teman-teman? Artinya, ketika seseorang ya mengalami traumatik di masa lalu tidak disembuhin, tidak dijaga emosinya, tidak di-cutting, tidak diputus hubungan luka itu, kelak datanya akan diturunkan melalui kromosom. Itu ya teman-teman ya. Dan yang kedua, vibrasi dirasakan. Orang tua yang tidak sedang baik-baik kondisi hatinya, vibrasinya dalam bentuk energi lebih kuat daripada radiasi HP dan laptop Anda. Dan itu akan terkena dan dirasakan oleh semesta, termasuk anak-anak kita. Makanya hati-hati jika emosi itu tidak bisa dijaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, di antaranya ketika mereka mampu mengendalikan emosinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang Allah siapkan surga, yang Allah siapkan ampunan, yang disiapkan untuk mereka. Ternyata di antaranya adalah orang-orang yang berlimpah. Berlimpah hatinya, berlimpah perasaannya, yang berlimpah hartanya. Itulah gambaran dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Mereka yang senantiasa mengeluarkan sesuatu yang dititipin kepada mereka berupa infak. Kalau harta, infak itu dalam bentuk mal dikeluarkan. Kalau mereka punya perasaan, maka mereka berempati dengan perasaannya. Kalau mereka itu hatinya berlimpah, mereka akan memberikan cinta, senyuman, membahagiakan orang lain. Inilah ciri orang-orang yang bersegera kepada ampunan dan surganya Allah, yang dimana ampunan dan surganya telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi poinnya adalah kondisi mereka adalah kondisi yang berlimpah hati jiwanya. Yang kedua, mereka yang Allah cintai itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan marahnya. Ya enggak? Wal kadhiminal ghaidha, yang menahan diri dari marah. Jadi kalau kepengen dapat ampunan, pengen dapatin surga Allah, kendalikan tuh emosinya. Baik marah dalam artian tegangan tinggi berupa tarikan nada, yaitu suara melengking, atau marah dalam kategori kecewa, benci, sedih, semua itu adalah bentuk amarah. Ya, emosi-emosi jiwa. Bentuknya beragam. Semua itu adalah high emotion, emosi tingkat tinggi. Nah, itu suara apa ya kira-kira? Suara laptop saya atau suara apa teh? Ada seperti suara kontak-kontak nggak? Atau cuma di laptop saya aja terdengar? Terdengar juga, Dok. Oh, terdengar. Kira-kira dari mana ya? Baru aja ini. Mungkin ada yang terbuka nih. Dari mana ya? Oke, nggak apa-apa lah ya. Biar kita lanjutkan aja ya. Jadi hati-hati ya dengan emosi yang diwariskan. Dan yang ketiga, hamba Allah yang Allah cintai itu adalah mereka yang ketika marah, lalu mereka berani untuk merendahkan egonya. Dengan cara apa? Memaafkan.
wal 'afina 'anil nas. Sehingga Allah menutup ayat itu dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kebajikan dalam gambaran surah Ali Imran itu adalah mereka yang pertama senantiasa berlimpah dengan sedekah-sedekahnya, baik sedekah malnya, sedekah perasaannya dengan empati, dan juga sedekah-sedekah lain ya, berupa memberikan vibrasi bahagia dengan senyuman-senyuman. Karena Nabi pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ini perlu nih orang tua ya, pengen nggak jadi orang tua yang dicintai oleh Allah? Maka sering sedekah, ya. Apa yang disedekahkan? Air susumu, sedekahkan. Jangan merasa memiliki air susu, ingin dibalasin. Waktumu, sedekahkan buat anak. Ya, rasa lelahmu, sedekahkan buat anak. Ilmu yang kau pelajari untuk mendidik anak, sedekahkan buat anak-anak. Semuanya sedekahkan. Kalau sudah disedekahkan, ibarat kita BAB, ya, kita nggak kepengen kotoran itu masuk lagi dalam perut kita. Benar nggak? Lega rasanya ketika kita sudah mensedekahkannya. Begitu juga orang tua yang emosinya baik, mereka akan memberikan sedekah untuk anak-anaknya dengan sedekah paling tulus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mereka yang cerdas secara emosi adalah mereka yang menyadari diri. Mereka itu hadir penuh, sadar utuh. Atau sadar penuh, hadir utuh. Kenapa kita mesti waras teman-teman? Karena kalau kita nggak waras, kita tidak akan pernah menyadari kita sering kali menyakiti titipan Allah ini yang berupa anak-anak. Ingat, ketika janin di dalam perut ibu-ibu usia 4 bulan 10 hari, janin itu sudah bisa mendengar. Anda cekcok dengan pasangan, suara cekcok, kata-kata akan didengar oleh anak dan masuk ke dalam memori pikiran bawah sadar. Makanya hati-hati teman-teman. Kayaknya ada yang bocor ya Terian ini. Tolong di mute ya teman-teman yang bocor ya. Jadi ketika kita tidak bisa ya menjaga ucapan, maka ucapan itu akan masuk dalam memori-memori. Begitu juga dengan perasaan-perasaan ibunya yang tidak nyaman karena kondisi rumah tangga, pasangan, harta yang kurang, itu juga akan membuat bayi mengalami distres. Karena bayi itu selalu mendapatkan informasi dari plasenta. Secara janin itu sudah bisa mendengar, kalau kedua orang tuanya tidak pernah ngobrol dengan masing-masing pasangannya, maka anak itu tidak punya memori bicara. Makanya boleh jadi hari ini banyak anak-anak pemalu, sulit berkata-kata, mesti diterapi dengan ahli bicara, karena mereka tidak memiliki kosakata yang baik yang mereka dengar saat di dalam kandungan. Saat ibu hamil teman-teman ya, ketika seorang ibu, sang ibu sholat, janin belajar bahwa tempatnya berdiam selalu bergerak di waktu-waktu tertentu. Seperti saat ruku, saat sujud, janin mendengar air wudhu mengalir dalam waktu yang teratur dan ia merasa tenang dan belajar tentang ritme kehidupan. Jadi ketika orang tua yang tidak rajin sholatnya, maka sudah jelas anak-anaknya pun gak rajin sholatnya. Orang tua yang ketika lagi hamil, saat dia hamil tidak disiplin, maka wajar anak-anaknya nanti tumbuh dewasa juga tidak disiplin. Kapan anak itu pertama kali belajar tentang kedisiplinan? Ketika ibunya benar-benar jadi hamba Allah yang benar-benar taat. Lalu kemudian di penelitian disebutkan bahwasanya ketika ibu yang hamil sedang stres, maka ada racun kortisol masuk ke janin, meracuni janin melalui plasenta dan masuk ke otak bayi. Bayi itu mengalami distres janin. Dan ketika nanti dia lahir, jadi bayi,
tumbuh kembang. Ketika dia dewasa, ada tekanan. Anak-anak itu akan mudah stres secara berlebihan. Ada dokter mengatakan kalau orang tua atau ibunya nggak waras ketika melahirkan bayi, pisahkan jauh-jauh. Ternyata dari penelitian ini, itu sudah telat, teman-teman. Makanya sebagai orang tua sebelum menikah, mereka udah jagain kewarasan. Ya, jagain hatinya, jagain mentalnya, jagain jiwanya dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman syar'i atau syariah, karena sesungguhnya mereka bukan Allah, mereka itu adalah hamba yang ditugasi dititipin sementara, yang diuji oleh Allah. Apakah ketika dititipin kau merasa melekat, merasa memiliki, atau sesungguhnya engkau mensyukuri dan takut kalau tidak bisa mendidik anak dengan baik? Takut kalau nanti anak-anak itu tumbuh dewasa, ketika mereka pulang kembali kepada Robnya, mereka jadi saksi yang buruk bagi kedua orang tua tempat mereka dititipkan. Gitu ya teman-teman ya. Seorang peneliti sekaligus ibu, beliau bernama Liz Elliot, PhD, meneliti bayinya. Nah, itu suara siapa tuh teh? Suara anak-anak ya. Bayinya itu kepalanya ditempeli dengan apa? Suara siapa itu? Tolong dilihat. Nanti teman-teman malah fokus dengan suara itu. Kira-kira siapa, Pak Dar? Bang Dudi dicek ya di ini ya, operator. Di-mute-kan aja sama hostnya itu. Silakan para host di-mute-kan ya. Udah? Oke. Nah, jadi Liz Elliot itu mencoba memasang kabel-kabel elektroda di kepala janinnya. Saat itu disambungkan ke monitor komputer raksasa. Saat beliau memberikan ASI kepada bayinya, beliau begitu senang karena tampak hal yang menakjubkan dalam pandangannya. Susunan saraf-saraf janin atau bayinya itu terlihat indah sekali. Nggak sengaja sang bayi kakinya menyenggol kabel dan itu membuat Liz Elliot kaget dan teriak, "No!" Kagetnya Liz Elliot pun disambut kaget juga sama bayinya. Sehingga ketika si bayi kaget dengan teriakan Liz Elliot, ibunya, itu gambaran sel saraf anaknya itu tiba-tiba menggelembung dan pecah. Amerika dikejutkan dengan teriakan dari Liz Elliot. Beliau mengatakan, mungkin kesedihan ini hanya aku saja yang menanggungnya. Sebagai ibu dan sekaligus seorang peneliti. Karena saya menyaksikan saraf-saraf otak saya, anak saya itu hancur oleh teriakan saya sendiri sebagai ibunya. Nah sekarang teman-teman coba bayangkan dan rasakan berapa kali kita telah teriak di telinga anak-anak kita karena ketidakwarasan kita. Itu akan meledakkan sel-sel saraf anak-anak kita, membuat anak kita kehilangan visi, kehilangan semangat, lumpuh secara mental, baik juga lumpuh secara jasmani. Kenapa? Karena saraf-sarafnya pecah, meledak karena teriakan kita sebagai orang tua. Dan ini dikuatkan di hadits sahih. Ummu Al-Fadl sedang menimang anaknya. Rasulullah SAW kemudian minta izin untuk mengambil bayi itu dan menggendongnya. Karena memang Rasulullah itu sangat mencintai anak-anak. Tiba-tiba bayi itu pipis membasahi pakaian Rasulullah. Karena khawatirnya Ummu Al-Fadl langsung menarik bayi itu dengan kasar ya dari gendongan Rasulullah. Ternyata Rasulullah marah, teman-teman. Rasulullah menegurku, pakaian yang basah ini dapat dibersihkan oleh air. Tetapi kekeruhan dalam jiwa sang anak akibat renggutanmu yang kasar tak akan pernah mampu dibersihkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nambah lagi dosa-dosa kita ya teman-teman.
Karena itu sebagai orang tua ya teman-teman, pahami, jangan sampai kita nggak sadar kalau tubuh itu masih berkembang dari 0 sampai 14 tahun. Tapi saraf-saraf otak kita hanya berkembang cepat sampai batas 7 tahun saja. Makanya para peneliti mengatakan, ahli parenting mengatakan, orang tua yang sabar mendidik anak dengan kewarasannya di umur 0 sampai 7 tahun, maka di akhir-akhir usia kehidupannya tidak akan pernah direpotkan oleh anak-anak kita. Wallahu a'lam. Demikian Pak Dar, Teh Riani dan teman-teman semuanya ya. Hal-hal yang saya sampaikan, saya bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan ilmu bermanfaat. Jadikan ini menjadi pengingat kita semuanya. Dan Allah jangan jadikan waktu kami tersia-siakan karena kebodohan dan kesalahan kami. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada Teriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya sahabat semua, ilmu yang tadi disampaikan oleh Dr. Ramadanus sangat luar biasa sekali untuk kita amalkan. Baiklah, selanjutnya ada sesi tanya jawab untuk para sahabat semua. Silahkan yang ingin bertanya. Oh, baik, silahkan Teh Ica. Kepada Teh Ica dipersilahkan. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh. Saya mau bertanya nih. Saya kan Mm-mm. seorang single parent. Mm-mm. Terus saya bekerja. Terus anak saya kan sama orang tua saya. Mm-mm. Saya tuh udah banyak belajar tentang parenting, tentang kesabaran, dan alhamdulillah sedikit-sedikit saya bisa praktekkan gitu dok. Ya. Cuman saya tuh mau tanya, kalau misalkan oleh neneknya sendiri nih sering diteriakin, neneknya masih keselan, itu berpengaruh nggak sih dok pada tumbuh kembang anak? Ya, ya. Itu aja pertanyaannya. Terus bagaimana caranya agar kita bisa ngasih tahu gitu ke orang tua kalau itu tuh salah? Soalnya kalau mengasih tahu secara langsung saya nggak enak juga, kayak menasehati orang tua kan gitu dok. Oke. Gitu aja deh, dok. Pertanyaannya kenapa orang tua masih mengasuh cucunya? Padahal dulu kita telah diasuh olehnya. Kenapa hari ini anak itu masih diasuh oleh neneknya? Coba Teh, bisa jawab nggak? Karena saya kan single parent dok, terus saya harus kerja gitu. Oh gitu. Jadi single parent Mm-mm. menjadi alasan Dan saya orang kerja tua gitu. dan orang tua akhirnya dibebani lagi. Gitukah Iya, kira-kira? untuk Berat. siangnya kan dititipin sama orang tua gitu dok. Nah, Mm. kesalahan kita adalah pertama, menyerahkan pendidikan anak kita kepada orang yang tidak tepat. Ya. Kenapa tidak tepat? Karena mereka boleh jadi ya menjadi orang tua kita yang mungkin kita nggak suka cara mendidiknya kepada kita. Lalu kemudian kita serahkan kepada kepada orang tua lagi cucunya. Dan Teteh juga tahu ternyata neneknya itu sering teriakin anak. Itu artinya apa? Dia itu nggak nyaman dititipin. Kalau dia nyaman, dia tidak akan pernah teriak kepada anak-anak atau teriak kepada cucunya. Dia nggak nyaman. Makanya ambil alih. Jangan biarkan. Jangan jadikan alasan Teteh kerja sehingga akhirnya Teteh akan menyesal di suatu saat nanti. Paham ya Teh Ica ya? Mohon izin ya, mohon maaf. Saya agak ini nih. Karena saya juga punya pengalaman dulu menitipkan anak saya ketika lahir anak yang kedua. Anak pertama saya sebulan di rumah ibu mertua saya.
dan itu berdampak buruk sama anak saya, ya. Dan akhirnya saya hampir merasa kehilangan dia. Anak itu jadi takut, ya, dan kayaknya ada perasaan luka ketika kami menyerahkan anak itu kepada mertua. Ya kan gitu. Jadi kalaupun kita melakukan kesalahan dalam mendidik anak, itu kesalahan kita. Tapi ini ketika kita menyerahkan kepada orang lain, apalagi kalau misalkan orang tua kita memberitakan hal yang buruk tentang kita kepada anak kita, itu lebih berbahaya lagi. Itulah ibu kamu itu begini, begini, begini. Itulah ayah kamu nggak peduli sehingga menceraikan ibumu. Itu tambah lebih berbahaya lagi. Menjadi trauma-trauma sekunder, Teja. Ya, mohon maaf nih. Kalau Dokter Rama agak sedikit kejam sih ngomong begini. Karena lebih berbahaya. Kalau ayahnya pergi di depan mata anaknya, itu mungkin trauma primer. Tidak lebih berbahaya jika mendengar cerita dari orang lain tentang ayahnya. Trauma sekunder itu lebih berbahaya daripada trauma primer. Karena anak itu ketika mendengar cerita dari orang lain, dia akan berimajinasi tentang keburukan orang tuanya yang diceritakan oleh orang lain. Gitu ya. Makanya kalau dikatakan berdampak apa tidak dengan teriakan dari neneknya, tetap dia pasti berdampak. Suara keras ya. Suara keras itu menandakan hati tidak dekat dengan orang yang diteriakin. Kalau hati seseorang itu dekat, dia akan manggil dari jarak dekat. Dia datangin anak itu dan berkatakan, udah makan nak, udah makan cucuku. Tidak dari jauh. Misalkan, Andi makan, Andi sholat. Itu artinya apa? Ini orang dari jauh jaraknya. Jangan ajak bicara orang yang berjauhan jaraknya. Deketin. Setelah dekat, bisikin. Ya kan? Gitu Teca. Ya. Nah, Teca boleh menangis malam ini, nggak apa-apa. Ya, boleh sedih, ya, nggak apa-apa. Karena menyerahkan anak yang kita cintai dengan orang tua. Saya nggak bahas tentang luka pernikahan Teja ya. Kalau saya kita bahas tentang luka pernikahan Teja, makin buruk lagi nih bagi vibrasi anak-anaknya gitu ya. Nah, saat ini yang bisa Teh Ica lakukan karena realitanya sudah jadi single, maka cepat-cepatlah untuk tidak single lagi. Dan cari pasangan yang peduli tentang pendidikan dan bisa menerima anak. Gitu ya, Teca ya. Bismillah ya. Karena jadi orang tua single itu banyak konsekuensinya. Orang tua yang single sibuk mencari nafkah, emosinya labil, capek. Dan ketika ketemu sama anak, itu biasanya tinggal tenaga sisa, mental sisa, jiwa sisa, cepat emosional. Itu ya saran saya buat Teca. Semangat ya. Mohon izin kalau Dokter Rama menyerempet ke sana. Mungkin beberapa wanita itu kurang nyaman kalau Dokter Rama ngarahin ke perbincangan ke sana. Karena memang begitu. Ya, karena kasihan nanti anak-anak kita itu kehilangan cinta dari mamahnya, dari umminya. Karena asuhan diberikan kepada orang lain yang bukan dari darah aslinya, yaitu dari terah mamanya. Itu ya kira-kira ya, Teca ya. Ya, bismillah. Ya, Dok, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Ica segera Ya. dengan jodohnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo silakan yang lain. Nah, selanjutnya kepada ini Teh Fitri dari Palembang, dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu. Ya, Siapa kalau nama Ayu siapa? Fitri. Ayu Fitri. Silakan Ayu Fitri. Kalau dengar paparannya disampaikan oleh dokter Ramadanu ya. Ramadanus. Ramadanus. Oh, ya. Jadinya kok kepingin punya anak lagi. Wah, keren, Masya Allah. Tapi sayang pabriknya udah tutup. Allah. Ya.
Atau Jadi gini cucu dokter, lah, didik cucu ya. amin, Jadi nenek yang baik ya. Masya Allah. Ah, Jadi gini, ya. kalau kami kebetulan komitmen perkawinan setelah Kebetulan apa menikah, kenyataan? nggak maksud saya ya ada komitmen pernikahan setelah Oke, menikah. ya, Bagaimana anak-anak kita didik berdua, tidak menyerahkan didikan itu kepada kedua orang tua atau orang lain. yes. Karena suami kebetulan punya luka pengasuhan, Kebetulan atau kenyataan? kenyataannya Jangan suka bilang ya, kebetulan, yuk. Tidak ya, ada fenomena iya, kebetulan itu tidak ada. iya, Semua sudah kenyataan. Oke, oke, suami punya oke. luka batin, ya, Iya, punya luka pengasuhan. luka Yang pengasuhan. yang dia tidak mau luka itu apa? Dirasakan juga sama anak-anaknya. Turun, betul, betul. Mm-mm. Oke. Jadi, namun tetap Mm-mm. ya tidak bisa dipungkiri kita ini adalah pribadi-pribadi yang dibentuk oleh orang tua kita. Ya, Ya, alhamdulillahnya kita sadar mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah harus kita teruskan sebagai sebuah kebaikan gitu. ya. Nah, cuma tetap aja saya melihat efek dari didikan itu tetap membekas. Kalau saya sendiri karena saya sudah anak-anak udah besar ya, Dok. Ya. Anak-anak udah 20 tahun ke atas semua. Jadi ketika saya ingat bahwa dulu mereka pernah mendapat perlakuan kasar dari saya suka, bahkan sampai sekarang yang saya ingat benar itu sekali masing-masing kedua anak perempuan saya sampaikan ke dia, dulu Umi pernah begini, tolong dimaafkan. Walaupun dia nggak ingat, saya yakin dia nggak ingat yang juga karena dia masih kecil gitu ya waktu itu. Saya ceritakan bagaimana perlakuan kasar Umi waktu itu karena Umi sedang emosi yang tidak stabil. Kalau yang begini salah nggak ya, Dok? Karena saya ingin menebus kesalahan itu dengan gentle. Saya ingin tahu, ingin mereka tahu bahwa saya pernah memperlakukan mereka dan saya minta maaf. Begitu, Dokter. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Yuk Fitri. Apa yang Yuk Fitri lakukan itu untuk minta maaf kepada anak itu sudah tepat, ya. Dan walaupun permintaan maaf itu tidak menghapus semua luka, tidak membasuh keseluruhan lukanya. Karena pertama, anak itu ya belum tentu menerima secara pikiran bawah sadarnya. Boleh jadi secara sadarnya mereka mengatakan iya, mau memaafkan, tapi goresan luka itu nggak bisa diperbaiki sehebat apapun. Ya, karena inspirasi dari hadis Nabi, renggutan kasarmu tidak akan bisa dibersihkan. Jadi kita belajar kelas healing pun teman, yuk ya, itu tidak akan bisa membasuh luka keseluruhan. Tapi ini bagian dari ikhtiar, ya. Siapa sih yang nggak pernah salah kan? Dan hari ini, Yuk Fitri dan teman-teman bisa bareng-bareng belajar bersama saya hari ini pun juga karena Allah yang datengin. Ya kan? Jadi ini juga bagian dari caranya Allah. Pengen ngasih tahu ke kita, kamu belum terlambat. Gitu ya. Kamu masih kuizinkan, kuberikan waktu. Nah, insya Allah. Jadi tetaplah seperti itu ya Fitri ya. Selalu minta maaf. Berikan 5 bahasa cinta yang terbaik buat anak-anak. Tidak hanya minta maaf saja secara verbal, tapi juga kita berikan bahasa cinta yang lain. Melayani dia, kemudian memberikan waktu terbaik untuk dia, hadiah, ya, kemudian memberikan apa istilahnya itu, selain daripada sentuhan, ya, memberikan sentuhan, waktu terbaik, apresiasi, pelayanan,
dan juga hadiah. 5 bahasa cinta yang selalu tiap waktu. Kita nggak tahu luka yang mana yang masih ada, ya kan gitu. Karena kalau anak itu mentalnya belum dewasa, masih kekanak-kanakan, gampang ngambek, itu berarti lukanya masih ada. Terus kalau dia melakukan hal yang sama seperti mamahnya melukai anak-anaknya, itu berarti terwariskan. Ya, terwariskan dari genetik orang tuanya. Secara kesadar ya, di gelombang beta, dia mengatakan telah memaafkan kita, tetapi secara alfa dan theta itu ada rahasia yang mungkin dia sendiri nggak tahu. Kapan mereka itu terlihat ketika tidur, anak-anak kita itu sering ngasah giginya. Gini, di giginya diasah-asah ketika tidur. Itu berarti dia menyimpan memori yang dia nggak sadar gitu. Gampang marah, gampang sakit kepala, gampang capek gitu ya. Itu karena ada luka-luka yang belum dibasuh. Gitu ya, Yuk Fitri. Yuk Fitri udah melakukan hal yang benar. Dan teruslah seperti itu. Dan kita kalau pengen bertanggung jawab membasuh lukanya tidak akan sempurna. Tetap tidak akan pernah sempurna. Ya, ya, sampai anak itu benar-benar menjadi dewasa secara mentalnya dan mencari ya luka-lukanya sendiri dan kemudian membasuh luka itu dengan forgiveness, pemaafan. Kalau sekedar kita yang datang minta maaf, tidak akan pernah terbasuh semuanya. Gitu, Yuk Fitri. Iya dokter. Wallahu a'lam. Hari ini sudah seminggu ini saya juga membentuk sebuah ikhtiar, saya pikir dokter ya. Kebetulan anak saya tinggal di luar kota, saya menemani dia. Kebetulan dia sekarang sedang koas dokter. Setiap kebetulan ya, kebetulan lagi ya. Maaf. Iya. Kenyataannya sekarang dia sudah mulai dewasa secara usia. Cuma betul kata dokter, mungkin banyak hal yang masih harus kita lakukan. Jadi hari ini sudah seminggu ini saya temani dia di masa-masa sulitnya, karena dia merasa kesulitan setiap kali pindah stase. Berat. Ya. Karena menyesuaikan dengan stase-stase yang harus berganti suasana, buat dia berat gitu dokter. Kenapa berat? Yuk. Karena kemungkinan anaknya Ayu itu terlalu banyak racun kortisolnya. Jadi merasa tertekan, mudah tertekan dengan situasi yang masih berganti-ganti. Ya nggak? Padahal stasenya berat atau ringan, lulus atau enggaknya. Realita itu di ini aja, apa namanya itu, dinikmatin aja. Kan gitu. Jalanin aja selama tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Itu yang selalu saya sampaikan. Coba menikmati setiap suasana yang ditemui, lingkungan yang ditemui. Karena memang itulah kehidupan gitu. Iya. Mungkin dulu Ayu pernah ngajarkan tentang perfeksionis. Semuanya harus tercapai. Yang namanya keinginan harus terwujud. Mungkin itulah yang akhirnya membentuk jiwanya. Kalau dia gagal, dia takut mamanya sedih. Makanya dia akhirnya tertekan, bertambah-tambah tekanannya. Wallahu alam, saya nggak ngerti. Tapi ya terkadang kebanyakan anak-anak itu khawatir kalau orang tuanya sedih kalau dia tidak sukses. Karena boleh jadi dia mendapatkan didikan orang tua yang perfect. Gitu ya, wallahu alam. Ya, insya Allah kita nggak menuntut anak-anak sempurna, insya Allah. Kita selalu sampaikan ke anak-anak, kebahagiaan Umi adalah dan Abi ketika kalian menjadi anak-anak yang soleh. Gitu. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Itu sesuatu yang berbeda-beda ya. Bisa kita ukur kesuksesan itu dengan prestasi yang didapat. Ya, izin Yuk. Ketika yang penting kalian jadi anak yang soleh, itu juga beban. Gitu. Iya, itu juga beban. Kalau misalkan Ayu mengatakan, apapun kamu nak, mama bahagia dan bangga punya anak seperti kamu. Kamu adalah anak terbaik yang Allah titipkan. Jadi tidak ada syarat yang harus mereka capai. Yang penting kalian soleha. Yang penting kalian soleh. Itu tekanan. Masya Allah. Iya kan? Tanpa kita sadari kadang-kadang gitu ya. Jadi kita itu mensyaratkan dia harus soleh, harus soleha. Padahal soleh-soleha itu bagian dari hati yang berada di antara dua jari Allah.
Nah, jadi istilahnya boleh berharap seperti itu, tapi jangan sampai dia menjadi tertekan dengan itu. Mama berdoa agar Allah nemenin kalian jadi anak-anak yang soleh. Tetaplah anak-anakku bertakwa kepada Allah. Itu boleh sebagai bentuk doa. Ya, Masya jangan Allah, dalam dapat ilmu bentuk mahal saya hari ini, dokter. Alhamdulillah, insya Allah. Wallahu alam ya. Mohon diizinkan kalau saya menggurui Ayu nih. Ya, terima kasih dokter, jazakallah. Sama-sama, wa iyyakum jami'an. Ya. Untuk selanjutnya satu pertanyaan lagi ya, bagi yang belum bisa menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini, insya Allah kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya untuk webinar untuk pembinaan donatur ya. Jadi mohon bersabar bagi peserta yang lainnya, mangga dipersilahkan kepada Pak Ipul untuk bertanya, untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Selamat malam untuk Malam. semuanya. Iya, malam. Izin dok, saya dari Papua nih kebetulan. Oke, saya panggil Bang, Mas. Apa ya panggilan kalau orang Papua ya? Asli Papua? Enggak, bukan. Jadi cuma kerja aja dok. Saya di Bandung aslinya dok. Oh, Akang lah ya. Ya. Kang Ipul ya, Kang. Silakan Ya, Bang. betul. Silakan Kang. Baik, terima kasih dok. Ya. Jadi gini dok, saya sekarang kan sudah punya 2 anak ya. Satu perempuan, sekarang lagi mondok, terus yang kedua kelas 5 SD. Nah, semenjak menikah memang saya sudah LDR gitu ya sama istri gitu kan. Istri juga kebetulan bidan. Kebetulan terus apa kenyataan? Kenyataan istri bidan. Terus pas hamil itu saya bilang udah kamu di rumah aja sampai sekarang dok. Jadi istri itu sekarang fokus untuk urus anak gitu dok ya, dua-duanya. Nah, cuman ketika misalkan saya pulang gitu dok ya, terus ketemu sama anak-anak itu, kadang saya perhatikan itu anak sama ibunya itu kadang suka berantem gitu. Apalagi kan anak di pondok ya, begitu pulang itu udah kayak orang ramai aja berantem di rumah itu. Nah maksudnya pola asuh atau misalkan apakah ada yang salah gitu ya. Memang selama ini saya juga merasa salah dok, karena kan idealnya kan mendidik orang tua itu harusnya di samping anak ya dok ya. Iya. Nah, cuma kan saya posisi kerja saya kan jauh di Papua nih. Iya. Jadi saya di sini kerja 39 hari, cutinya 19 hari. Jadi mungkin dalam kekosongan itu mungkin anak itu nggak terdidik sama saya dok gitu. Maksudnya kedepannya harus seperti apa dok ya saya ya mendidik anak itu. Iya. Nah ini makanya perlu teori menjaga kewarasan orang tua. Sebenarnya kita kalau belajar dari ilmu parenting saat ini, maka kita akan temukan istilah father hungry, anak kelaparan sosok ayah. Nah ini berdampak menurut teori parenting hari ini. Ya kan? Ketika ayah tidak hadir, itu akan membentuk mental anak itu. Tidak hanya membentuk mental anak, juga membentuk mental istri. Istri itu walaupun orang terkuat di dunia, ya, ketika sosok suami tidak di tempat, itu emosinya labil, gitu ya. Nah, ini yang juga akan memberikan warna kepada mental anak. Itu ya Kang Ipul, yang perlu dipahami. Akan tetapi, mungkin teori parenting hari ini bisa dibantah kalau kita menganut parentingnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah, dalam sirah, ya, dalam sirah itu sosok Ibrahim alaihissalam itu ternyata hanya 5 kali bertatap muka dengan Nabi Ismail ya, alaihissalam. Luar biasanya walaupun cuma 5 kali bertatap muka, mentalitas Nabi Ismail itu adalah sosok anak yang soleh. Kenapa? Karena dia punya ibu yang soleha. Ini kuncinya. Punya ibu yang soleha. Makanya ini yang perlu diperhatikan, didikannya itu adalah membentuk kewarasan si ibunya. Kalau pakai teori parentingnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun juga dia punya sosok ayah yang pencinta tauhid, yaitu Azar, pembuat patung.
Tapi Nabi Ibrahim itu benar-benar soleh karena apa? Punya ibu yang soleha. Nah, itu prinsipnya. Makanya ini yang paling penting ini para ibu. Kenapa mereka memang paling senang belajar? Karena mereka mengakui banyak kelelahan, ya kan? Secara mentalitas mereka lelah. Ditambah lagi Kang Ipul jauh pula dari istri. Ya kan? Deket Iya, aja istri itu lelah, apalagi kalau berjauhan. Maka ini PR-nya cepat-cepat untuk pindah kerja dekat, ya kan? Ditambah iya, lagi iya, kalau Dok. kita bicara tentang teori luka pengasuhan, kan semua bicara tentang teori ya. Yang namanya teori itu bisa diterima dan bisa ditolak kan. Yang nggak bisa ditolak adalah kitab suci dan sunnah Nabi. Nah, yang namanya teori itu bisa dibantahkan. Seperti misalkan teori Vader Hanger, ya, dengan teorinya Ibrahim alaihissalam, Nabi kita yang mulia. Ternyata walaupun jumlah kesempatan bertemunya sedikit, tapi mentalitas Ismail sangat dekat dengan sosok ayahnya. Kenapa? Karena Ismail tidak pernah berantem sama umminya, yaitu Bunda Hajar. Kenapa? Mental Bunda Hajar itu teruji ketika ditinggal di padang pasir, di gurun Sahara yang tidak ada penghuninya kecuali Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam. Di saat itu dengan prasangka baiknya, dia bertanya 3 kali, mau kemana suamiku? Apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Apa alasannya? Dan di ujung dari pertanyaannya, apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami di sini? Masya Allah. Jadi Bunda Hajar itu benar-benar istimewa, ya. Husnuzon billahnya tinggi. Dan beliau mengatakan di akhir kalimatnya, pergilah engkau suamiku yang kucintai. Kami yakin kalau Allah udah perintahkan kami tinggal di sini, ya, maka kami yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Nah, makanya para ibu nih perlu dibasuh lukanya, ya. Nah, jadi pulangnya Kang Ipul ke rumah itu sentuh istri tercintamu itu, basuh Ya, lukanya. Udah capek, udah lelah. Jadi anak itu wajar berantem. Anak di pesantren, emang kita yakin dia steril di sana? Terus ketika di betul. pesantren dia punya tekanan mental, pas pulang dia pengen liburan, orang tuanya nggak suka. Orang tuanya malah jadi musuh di rumah. Jadi mau kemana lagi anak kita? Di pesantren dia nggak nyaman, di rumah dibuat nggak nyaman juga. Jadi anak kita mau di mana? Ya nggak? Dikasih anak kita. Jadi ya Iya, nggak apa-apa. Ketika pulang, ini ibunya ada di sini nggak? nggak ada dong. Hah? Nggak ada di Bandung sih. Oh, kalau gitu nanti kasih potongan ini. Ya, izinkan kasih potongan. Ya, insya Allah. Salam Ya, saya ya, sebagai ya, Dok. keluarga, ya, Ya, Dok. juga sebagai Terima ayah kasih. bagi anak-anak yang peduli. Kalau anak salah itu wajar. Yang nggak wajar adalah kalau orang tua yang masih bersalah. Anak-anak kurang ilmunya, kurang dewasanya. Nah, kita yang udah tua, bangka gini, gitu ya, yang udah banyak ilmunya, nggak praktek ilmu itu. Nah, makanya kita yang kurang ajar, bukan anak-anak. Anak-anak tuh memang wajar kalau mereka itu kurang ajaran, ya. Tapi kita lah yang orang tua yang jadi kurang ajar karena udah banyak ilmunya, tapi nggak dipraktekin dalam kehidupan. Selamat ya, Iya, berkah Dok. harta yang Kang Ipul bawa pulang. Insya Allah, Ya, Dok. insya Allah untuk istri dan anak-anak. Amin. Dan dijaga perasaan istrimu. Iya, Menjaga Dok. wanita, perasaan itu sulit. Dikasih kebaikan pun kadang-kadang wanita pun yang diingat kejelekan kita sebagai laki-laki. Tapi nggak apa, begitulah wanita. Ya, tetap Ya, Dok. kita belajar untuk ridho karena memang wanita itu butuh dicintai dari seorang suami yang hatinya terpaut dengan Allah. Ya, insya Allah, Kang Ipul. Ya, Semangat. Dok. Ya. Terima kasih banyak. Baik. Jadi merasa lebih tenang dokter setelah mendapat ilmu dari dokter tadi ya. Jadi orang tua memiliki hati yang penuh welas asih untuk menerima putrinya dengan apa adanya itu menjadi lebih ringan rasanya untuk menjadi Alhamdulillah, alhamdulillah. luar biasa sekali. Barakallahu fiik teh. Baiklah dokter untuk closing statementnya.
Ada closingnya lagi ya. Biasanya kalau closing itu udah berhasil jualan, ada closingnya gitu ya. Baik, ayahanda dan ibunda yang Allah cintai, sebagai Suaranya hilang ya? Iya, suaranya hilang. Pak dokternya juga kelempar kayaknya nih. Oke, baiklah. maaf terlempar. Maaf teh terlempar tadi barusan. Masih ini. Sudah jelas, Waduh. Hah? sudah jelas suaranya, Dok. Oke. Jadi ya penutup kalimatnya adalah tetaplah belajar ya dari guru kita yang baik, yaitu anak-anak. Jadi sebagai laki-laki dan perempuan, orang tua yang dewasa perlu untuk merendahkan egonya, menjadikan anak-anak itu sebagai guru kita. Kita kan nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan prima dari orang tua. Karena sejatinya ada suatu kesalahan ketika kita mengatakan anak durhaka. Yang benar adalah orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Gitu ya Teh. Kita belajar menjadi orang tua yang tidak durhaka kepada anak. Karena apa? Karena kita tidak memberikan hak-hak istimewa dari seorang anak sebelum mereka dilahirkan. Mereka berhak punya ayah yang baik dan punya ibu yang baik. Ayah yang soleh dan ibu yang soleha. Yang soleh dan soleh itu adalah mereka yang digambarkan dalam surah Al-Imran yang menjaga hatinya dari marah. Wallahu a'lam.